Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya di hari Senin ini? Bunda selalu berharap teman-teman, ayah dan juga bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah teman-teman, sudah sarapan atau belum? Oke, kalau yang sudah sarapan, good job. Lalu bagi yang belum, yuk sarapan dulu supaya badannya kuat terus bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, di hari Senin ini kita akan kembali belajar tematik dan kita masih masuk di tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Dan kita sudah masuk ke subtema terakhir yaitu subtema 3 tentang selamatkan bumi dengan energi alternatif. Pada hari Senin ini kita masuk ke pembelajaran ke-5. Oke, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu yuk teman-teman. Supaya nanti teman-teman dimudahkan sama Allah untuk menerima segala ilmu yang ada di pembelajaran hari ini. Baik, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, Bunda akan bacakan dulu nih materi yang akan kalian pelajari pada hari ini. Yang pertama, kalian akan belajar tentang energi alternatif tenaga surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Lalu yang kedua, teman-teman akan belajar tentang menentukan pecahan atau mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pembelajaran hari Senin ini. Yang pertama, dengan memperhatikan penjelasan materi, siswa dapat memahami tentang apa sih energi tenaga surya ini dengan benar. Lalu yang kedua, dengan memahami penjelasan guru, siswa dapat mengetahui manfaat, kelebihan, dan juga kekurangan dari energi alternatif tenaga surya ini dengan baik. Lalu tujuan yang terakhir adalah dengan melihat contoh yang sudah dijelaskan, tentunya teman-teman diharapkan dapat menyelesaikan latihan mengubah nilai pecahan ke dalam bentuk persen dengan baik dan benar. Oke, di hari sebelumnya teman-teman ingat sudah belajar mengenai biogas. Nah, biogas ini termasuk ke dalam energi alternatif. Masih ingat nggak arti dari biogas ini apa? Ya, biogas adalah gas yang diperoleh dari aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan dan limbah rumah tangga. Nah, singkatnya biogas ini adalah energi alternatif yang terbuat dari bahan-bahan organik. Nah, organik ini seperti kotoran-kotoran hewan dan juga limbah rumah tangga, teman-teman. Oke, sekarang nah, tenaga surya nih. Apa sih yang teman-teman tahu tentang tenaga surya? Oke, betul. Tenaga surya itu kaitannya dengan matahari. Jadi, tenaga surya adalah energi yang berupa sinar dan panasnya yang berasal dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menggunakan serangkaian teknologi. Nah, bisa digunakan ini tapi harus menggunakan bantuan lainnya. Teknologinya seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, lalu ada listrik panas surya, lalu ada arsitektur surya, dan yang terakhir adalah fotosintesis buatan. Oke, lalu apa saja teman-teman manfaat dari energi alternatif tenaga surya ini? Nah, energi tenaga surya atau sinar matahari itu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu energi alternatif yang sangat bisa digunakan untuk kehidupan manusia. Tapi ada juga nih kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan energi alternatif tenaga surya. Apa saja sih teman-teman kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita simak. Oke, kita kelebihannya adalah energi alternatif tenaga surya yang pertama, energinya gratis karena bersumber dari matahari. Lalu yang kedua, produksi energinya bersih. Dan yang ketiga itu insentif pemerintah. Nah, yang keempat adalah kelebihannya pengurangan ketergantungan.
Lalu, selain kelebihannya ada juga ternyata kekurangan dari energi alternatif tenaga surya. Apa saja? Yang pertama, sumber tenaganya tidak konsisten. Oke. Yang kedua, itu biaya pemasangannya cukup mahal, teman-teman. Dan yang ketiga adalah perawatannya. Oke, tadi tenaga surya. Nah, ini PLTS. PLTS itu apa? PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya, yaitu salah satu contoh dari energi alternatif tenaga surya. Nah, PLTS ini biasanya terdapat di tempat-tempat terpencil yang jauh jangkauannya dari jaringan listrik atau sangat jauh jaraknya dengan PLN. Jadi, dia menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Oke, karena berlimpahnya sinar matahari di tempat-tempat tersebut, maka dimanfaatkanlah PLTS ini sebagai salah satu sumber energi alternatif. Nah, energi yang dihasilkan dari cahaya matahari itu biasanya sangat cerah, teman-teman. Jadi kurang lebih ini sekitar 1000 watt per meter persegi, teman-teman. Jadi sangat cerah, teman-teman. Oke. Nah, tadi sudah tentang PLTS. Sekarang, teman-teman, beberapa hari yang lalu sudah belajar mengenai merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Lalu sebaliknya, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Teman-teman juga kemarin sudah belajar bagaimana cara mengubah pecahan ke desimal. Nah, di hari Senin ini, teman-teman akan belajar menentukan atau mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini ada contoh soal. Salman dan teman-teman menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pembuatan kompor tenaga surya adalah sebesar 80%. Nah, teman-teman tahu nggak nih arti dari 80% ini? Nah, tanda persen yang 0 garis 0 itu menunjukkan simbol persen yang artinya itu per 100. Kenapa per 100? Karena teman-teman bisa lihat di situ. Ya, 0,2. Lalu jadi 80% itu artinya 80 per 100. Misalnya juga ada 70%. Nah, itu berarti 70 per 100 gitu. Jadi setiap ada angka persen itu nilainya pasti per 100, teman-teman. Nah, lalu bagaimana mengubah persen ke pecahan? Oke, dengan menuliskan bilangan sebelum persen sebagai pembilang dan menuliskan 100 sebagai penyebut. Maka ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan paling sederhana. Oke, kita lihat contohnya di sini, teman-teman. Di sini ada 20%. Nah, 20% ini sama artinya dengan 20 per 100. Tapi teman-teman, ini 20 per 100 ini pecahannya masih bisa dikecilkan. Dengan cara apa? Betul, bisa dengan cara dibagi. Nah, ini bisa dengan dibagi 20 per 100 dibagi 20 per 20. Oke, 20 dibagi 20 hasilnya 1. Lalu 100 dibagi 20 hasilnya betul 5. Maka 20% ini adalah 20 per 100 dan jika dikecilkan pecahannya nilainya adalah 1 per 5. Lalu kita lihat lagi contoh yang kedua. Di sini ada 75%. Nah, 75% ini sama nilainya dengan 75 per 100. Tapi 75 per 100 ini masih terlalu besar nih teman-teman nilai pecahannya. Maka bisa kita bagi. Dibaginya seperti biasa kira-kira 75 nih bisa dibagi berapa nih? Oke, bisa nih teman-teman. 75 bisa dibagi dengan 25. Nah, kalau 25 berarti atas bawahnya harus sama, yaitu pembilang dan penyebut harus sama. Berarti 75 per 100 dibagi 25 per 25. Maka hasilnya adalah 3 per 4 jika dikecilkan pecahannya. Jadi kesimpulannya
75% jika dirubah menjadi pecahan biasa adalah 75/100. Itu saja sudah betul. Tapi masih bisa dikecilkan menjadi 3/4 teman-teman. Nah, ini di sini. Cara mengubah pecahan ke persen. Nah, dilihat ke sini. Oke. Kalau yang tadi itu cara mengubah persen ke pecahan. Nah, sekarang sebaliknya, cara mengubah pecahan ke persen. Nah, teman-teman lihat di sini ada 1/2. Oke, 1/2 itu seperti biasa. Teman-teman lihat dulu ke bagian bawahnya. Kira-kira, nah, persen itu kan 100. Kira-kira 2 dikali berapa yang bisa menghasilkan 100, teman-teman? Ya, betul, 50. Kalau bawahnya 50, maka atasnya juga harus 50. Jadi, 1/2 dikali 50/50 sama dengan berapa? 1 dikali 50 sama dengan 50, betul. Lalu yang bawahnya kita kalikan juga. 2 dikali 50 hasilnya 100. Maka sudah didapat nih pecahannya 50/100. Nah, 50/100 itu jika dijadikan persen tadi berapa? Ya, 50%. Betul teman-teman, good job. Oke, tapi agar kalian lebih memahami bagaimana cara merubah pecahan ke persen, begitupun sebaliknya, Bunda sudah membuatkan video penjelasan tambahan yang akan dijelaskan oleh Bunda Devi. Teman-teman, mohon diperhatikan dan ditonton ya, lalu dipahami. Setelah itu boleh latihan mengerjakan tuh, misalnya di buku nih teman-teman lihat ada beberapa soal, boleh dikerjakan di situ. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menentukan pecahan dirubah ke desimal lalu dirubah ke bentuk persen. Nah, sekarang Bunda sudah memiliki contoh pecahan yaitu 1/10. Nah, kita rubah ke desimal. Caranya yaitu dengan pembagian kurung 10. Ini 1. 1 dibagi 10 tidak bisa, hasilnya 0. Lalu 0-nya ke bawah. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 dikali 10, 10. Hasilnya 0. Berarti desimalnya yaitu 0,1. Nah, sekarang kita rubah dari pecahan menjadi persen. Nah, caranya itu 1/10. Nah, dikali, teman-teman harus ingat ya, jika dirubah ke persen, penyebutnya harus dijadikan 100. Berarti 10 dikali berapa hasilnya 100? Yaitu dikali 10. Jika penyebutnya 10, maka pembilangnya harus 10. Lalu kita kalikan, 1 dikali 10, 10. 10 dikali 10, 100. Maka persennya yaitu 10%. Nah, hasilnya berarti di sini 10%. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari Bunda. Semoga dapat membantu teman-teman untuk belajar di rumah dan tetap semangat. Oke, sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.